Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis modul pembelajaran BKN kelas 6 SD dengan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran BKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah Magister Pendidikan. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Novita Lailasari dengan NIM 166 bersama rekan-rekan saya. Saya Irsan Herlambang dengan NIM 171. Saya Arumudin Maula dengan NIM 199. Saya Dinda Wulandari dengan NIM 174. Saya Nisa Maharani Lutfi dengan NIM 178. Saya Citra Riasa Putri dengan NIM 211. Saya Salwa Firdaus dengan NIM 202. Baik, langsung saja pada video pemaparan materi analisis modul kami. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang modul pembelajaran. Merupakan perangkat penting dalam kurikulum Merdeka untuk mendukung pembelajaran aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan Pancasila, modul berperan menanamkan nilai gotong royong, musyawarah, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Hasil observasi di beberapa SD menunjukkan adanya perbedaan modul pembelajaran, strategis, media, dan asesmen yang digunakan dalam modul pembelajaran. Namun, masih diperlukan analisis terkait kesesuaian komponen modul, efektivitas strategi pembelajaran, dan keterpaduan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, analisis modul pembelajaran penting ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan mengembangkan modul yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu fokus analisisnya. Yang pertama yaitu kesesuaian komponen modul pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, kejelasan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam modul. Yang ketiga, kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, strategi, model, dan metode pembelajaran yang digunakan guru. Yang keempat, yaitu bentuk asesmen dan evaluasi yang diterapkan dalam modul. Yang kelima, keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, dan asesmen. Yang keenam, yaitu kebermanfaatan modul pembelajaran dalam mendukung pembelajaran aktif dan bermakna. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan dan pengembangan modul pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi di bab 2 yaitu rencana metode. Yang pertama ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal ini adalah observasi dan analisis modul pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengamati secara langsung modul yang digunakan oleh guru serta menganalisis kesesuaian modul dengan prinsip kurikulum Merdeka. Lalu, kegiatan ini juga melibatkan wawancara dengan guru untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan modul, strategi pembelajaran, penggunaan media, bentuk asesmen, serta menganalisis kendala mengenai proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada tempat pelaksanaan. Kegiatan analisis modul ini dilakukan di beberapa sekolah dasar di Lampung Tengah. Yang pertama ada SD Negeri 1 Kaliwungu, yang kedua ada SD Negeri 4 Kalirejo, yang ketiga SD Muhammadiyah Kalirejo, yang keempat SD Negeri 1 Sendang Mulyo, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada SD Negeri 2 Kalirejo. Baik, yang selanjutnya yaitu objek analisis. Objek yang dianalisis dalam pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Adapun modul yang dianalisis meliputi yaitu yang pertama ada SDN 1 Kaliwungu, modul materi menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong, berbasis problem based learning. Yang kedua yaitu ada SDN 4 Kalirejo, modul materi mengenal provinsi di Indonesia dengan pendekatan deep learning dan project based learning. Yang ketiga yaitu SD Muhammadiyah Kalirejo, modul pendidikan Pancasila yang dianalisis secara umum, komponen, dan implementasinya. Yang keempat yaitu ada SDN 1 Sendang Mulyo, modul materi mengambil keputusan melalui musyawarah yang menanamkan nilai demokrasi dan tanggung jawab. Lalu yang kelima ada SDN 2 Kalirejo, modul pendidikan Pancasila yang dianalisis kelengkapan dan kesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek yang dianalisis meliputi yang pertama ada identitas modul, mencakup judul, kelas, semester, dan topik modul untuk mengetahui konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran, kejelasan rumusan tujuan yang terukur, spesifik, dan sesuai capaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada materi pembelajaran,
kelengkapan, kedalaman, serta keterkaitan materi dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang keempat, ada model dan metode pembelajaran. Strategi yang digunakan guru seperti PBL, PJBL, saintifik, atau diskusi kelompok. Lalu yang kelima, ada kegiatan pembelajaran, yaitu alur pendahuluan, inti, dan penutup yang mendukung keaktifan siswa. Yang keenam, ada media pembelajaran. Alat bantu yang digunakan seperti digital, visual, atau konkret untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang ketujuh, ada asesmen dan evaluasi. Bentuk penilaian, diagnostik, formatif, sumatif, portofolio, proyek yang sesuai tujuan. Lalu yang kedelapan yaitu ada keterpaduan komponen modul. Konsistensi antara tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen dalam satu kesatuan utuh. Dan yang kesembilan ada kebermanfaatan modul, yaitu kemampuan modul membantu pembelajaran bermakna, konstekstual, dan membentuk karakter siswa. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi analisis ini menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Nah, observasi ini dilakukan untuk melihat penerapan modul di kelas, sedangkan wawancara bersama guru wali kelas untuk menggali informasi terkait penyusunan, penggunaan, dan kendala modul. Keduanya diharapkan menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung analisis secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa aspek-aspek penilaian. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan dirumuskan berdasarkan prinsip SMART dan selaras dengan KD atau capaian pembelajaran, menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Yang kedua itu ada strategi dan metode pembelajaran. Jadi, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan bervariasi seperti diskusi, praktik, dan refleksi yang berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu ada kegiatan dan alur pembelajaran. Jadi, alur pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, dan keseimbangan antara teori, praktik, dan refleksi. Yang keempat itu ada asesmen dan evaluasi. Jadi, penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan rubrik yang jelas dan objektif. Yang kelima yaitu ada keterpaduan dan konsentrasi. Jadi, seluruh komponen modul saling berkaitan dengan bahasa dan format seragam, serta mendukung kesinambungan belajar. Terus yang keenam yaitu ada kebermanfaatan dan kontekstual. Jadi, modul harus dapat diaplikasikan dan relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu teknik analisis. Tujuan pembelajaran, kejelasan rumusan tujuan, kesesuaian dengan KD capaian pembelajaran. Keterturukan menggunakan kata kerja operasional. Yang selanjutnya materi pembelajaran, relevan dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Kelengkapan materi sistematis, mudah ke sulit, kontekstual. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran, metode berevisi, diskusi, praktek, dan lain-lain. Aktivitas beragam, saintifik, keterlibatan aktif siswa, student, sentral. Kegiatan alur pembelajaran, struktur jelas, pendahuluan inti, penutup. Aktivitas relevan dengan tujuan, keseimbangan teori, praktik, dan refleksi. Keterpaduan tujuan materi kegiatan asesmen, tidak kontradiksi internal. Kebermanfaatan modul yaitu aplikatif dan kontekstual kehidupan nyata, mendukung pengembangan karakter dan nilai, membantu guru dan siswa dalam pembelajaran bermakna. Selanjutnya bab 3 yaitu rencana kegiatan. Yang pertama, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan urutan proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis agar kegiatan dapat berjalan dengan terarah dan sesuai tujuan yang direncanakan. Dalam kegiatan ini, pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan, perizinan dan koordinasi, pengumpulan data, analisis data, evaluasi, hingga penyusunan hasil analisis.
Setiap tahapan dilakukan secara bertahap untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan hasil kegiatan tersusun dengan baik. Adapun jadwal atau timeline, kegiatan disusun sebagai pedoman waktu pelaksanaan setiap tahapan agar kegiatan berjalan lebih teratur, efektif, dan selesai tepat waktu. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kegiatannya penyusunan proposal, pembagian tugas, dan penyusunan instrumen observasi. Waktu pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2026. Penanggung jawabnya yaitu ketua kelompok. Yang kedua, tahap perizinan dan koordinasi. Kegiatannya yaitu koordinasi dengan pihak terkait dan pengurusan izin kegiatan. Waktu pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2026. Penanggung jawabnya yaitu ketua kelompok. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data, kegiatannya observasi, wawancara, dan kegiatan dokumentasi. Waktu pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok. Yang keempat, tahap analisis data, kegiatannya pengolahan dan analisis data hasil observasi dan wawancara. Waktu pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok. Yang kelima, tahap evaluasi, kegiatannya pemeriksaan hasil analisis dan perbaikan data yang kurang sesuai. Waktu pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tahap penyusunan hasil analisis. Kegiatannya penyusunan laporan hasil kegiatan dan finalisasi laporan. Waktu pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Penanggung jawabnya seluruh anggota kelompok. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Dalam kegiatan proposal ini berupa observasi dan analisis terhadap modul pembelajaran pendidikan Pancasila yang digunakan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu mengamati struktur dan isi modul pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kesesuaian modul dengan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, mengidentifikasi modul, strategi, dan metode pembelajaran. Yang keempat, menganalisis bentuk asesmen dan evaluasi. Yang kelima yaitu melakukan wawancara dengan guru. Yang keenam yaitu menyusun hasil analisis dan rekomendasi. Dalam penelaahan ini dilakukan terhadap modul yang disusun oleh guru dari 5 sekolah berbeda dengan jenjang yang sama. Setiap modul dikaji secara sistematis berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu kesesuaian tujuan pembelajaran, kegiatan materi, ketepatan strategi pembelajaran, keterpaduan komponen kegiatan, serta efektivitas asesmen dalam mengukur hasil pembelajaran peserta didik. Melalui kegiatan ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai mutu modul pembelajaran yang digunakan oleh para guru. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 4, rencana anggaran. Yang pertama ada rincian anggaran biaya. Komponen yang pertama ada konsumsi, uraian makan dan minum, satuan kotak dan air mineral. Volume ada 7, biaya 20.000, total 140.000. Komponen yang kedua ada transportasi, uraian bensin, satuan motor, volume 5, biaya 20.000, jadi totalnya 100.000. Komponen yang ketiga ada ATK, uraian, print modul ajar, satuan lembar, volume 30, biaya satuan 1.000, total 30.000. Jadi jumlah dari seluruh komponen tersebut adalah 270.000. Yang B yaitu sumber dan internal atau eksternal sponsor. Sumber dana dalam kegiatan ini berasal dari dana internal kelompok yang diperoleh melalui iuran anggota. Seluruh anggota berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang telah disusun, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dana eksternal maupun sponsor.
Sekian video pemaparan presentasi analisis modul kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.